Serangan rudal besar dilaporkan menghantam sedikitnya 15 pangkalan logistik militer Israel dalam satu gelombang serangan yang disebut sebagai salah satu serangan balasan paling luas sejak meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Serangan tersebut dilakukan menggunakan rudal balistik Sejil 3 milik Iran hanya beberapa jam setelah Israel dilaporkan melakukan operasi militer yang menargetkan jalur pasokan strategis Iran di beberapa wilayah yang digunakan untuk distribusi perlengkapan militer dan logistik. Menurut berbagai sumber militer regional, rudal-rudal tersebut diluncurkan hampir bersamaan dalam satu pola serangan terkoordinasi yang diarahkan ke fasilitas-fasilitas yang berperan penting dalam sistem logistik militer Israel. Target yang dihantam meliputi gudang penyimpanan amunisi, pusat distribusi bahan bakar militer, depo kendaraan tempur, serta fasilitas penyimpanan perlengkapan militer cadangan yang selama ini menjadi tulang punggung dukungan logistik bagi operasi militer di berbagai front. Laporan awal dari pengamat militer menyebutkan bahwa sebagian besar pangkalan yang menjadi target berada di kawasan yang selama ini dikenal sebagai hub logistik utama, yaitu fasilitas yang berfungsi mengatur distribusi perlengkapan dari pusat penyimpanan menuju unit-unit tempur di lapangan. Dengan kata lain, serangan ini tidak hanya menargetkan bangunan atau gudang semata, tetapi berpotensi mengganggu rantai pasokan militer secara keseluruhan. Beberapa sumber keamanan menyebutkan bahwa gelombang rudal pertama diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat, membuat sistem pertahanan udara di beberapa wilayah hanya memiliki waktu reaksi yang terbatas. Dalam sejumlah rekaman video yang beredar di media regional, terlihat beberapa ledakan besar di kompleks militer yang diketahui berfungsi sebagai pusat logistik, diikuti dengan kobaran api yang berlangsung cukup lama. Serangan ini disebut sebagai respons langsung Iran setelah Israel sebelumnya melancarkan operasi militer yang diklaim menargetkan jalur pasokan strategis Iran yang digunakan amanan nasional dan karenanya akan dijawab dengan serangan yang memiliki dampak strategis. Serangan menggunakan rudal Sejil 3 juga menarik perhatian para analis militer. Rudal ini dikenal sebagai salah satu sistem rudal balistik jarak menengah yang dikembangkan Iran dengan kemampuan jangkauan yang luas serta kecepatan tinggi pada fase terminalnya. Dengan karakteristik tersebut, rudal ini dirancang untuk menembus pertahanan udara dan menghantam target strategis dalam waktu yang relatif singkat setelah peluncuran. Dalam konteks operasi militer, pangkalan logistik merupakan salah satu target yang memiliki nilai strategis tinggi. Tanpa sistem logistik yang stabil, distribusi bahan bakar, amunisi, makanan, hingga perlengkapan medis untuk pasukan di garis depan dapat terganggu secara signifikan. Itulah sebabnya banyak analis menilai bahwa serangan terhadap fasilitas logistik seringkali dilakukan bukan hanya yang terdampak, melaporkan adanya ledakan beruntun yang diduga berasal dari amunisi atau bahan bakar yang tersimpan di dalam fasilitas tersebut. Ledakan sekunder seperti ini biasanya terjadi ketika gudang logistik yang berisi perlengkapan militer terkena serangan langsung. Situasi di sejumlah lokasi dilaporkan sempat mengalami kepanikan, terutama karena beberapa pangkalan logistik tersebut berada tidak jauh dari area industri atau kawasan pendukung militer lainnya. Tim pemadam kebakaran dan unit tanggap darurat militer terlihat dikerahkan untuk mengendalikan api dan melakukan penilaian awal terhadap kerusakan fasilitas. Para analis menilai bahwa jika laporan mengenai 15 pangkalan logistik yang terkena serangan benar adanya, maka dampaknya bisa cukup signifikan terhadap sistem distribusi militer Israel, setidaknya dalam jangka pendek. Pangkalan logistik biasanya berfungsi sebagai titik konsolidasi sebelum perlengkapan militer dikirim ke berbagai unit operasional. Gelombang serangan yang menghantam 15 pangkalan logistik Israel dimulai dalam waktu yang sangat singkat dan berlangsung hampir bersamaan di beberapa wilayah. Menurut laporan pengamat militer regional, sistem radar pertahanan udara mulai mendeteksi objek berkecepatan tinggi yang masuk ke wilayah udara pada fase awal peluncuran rudal balistik Sejil 3. Data awal dari sistem pemantauan menunjukkan bahwa rudal-rudal tersebut diluncurkan dalam pola serangan terkoordinasi, bukan secara terpisah. Pola seperti ini sering digunakan dalam operasi militer modern untuk meningkatkan peluang rudal menembus sistem pertahanan udara dengan cara membanjiri radar dan sistem intersepsi lawan.
Beberapa menit setelah peluncuran terdeteksi, sirene peringatan di sejumlah fasilitas militer dilaporkan aktif. Prosedur darurat di beberapa pangkalan logistik segera dijalankan, termasuk upaya memindahkan personil ke area perlindungan serta penghentian sementara aktivitas distribusi logistik yang sedang berlangsung. Namun, waktu reaksi yang tersedia sangat terbatas. Dalam situasi serangan rudal balistik, jarak antara deteksi awal dan waktu jatuhnya rudal ke target seringkali hanya berlangsung dalam hitungan menit. Menurut analisis awal dari sejumlah pengamat pertahanan, sebagian besar target yang disasar berada pada fasilitas logistik utama, termasuk gudang penyimpanan amunisi, depo bahan bakar militer, dan area parkir kendaraan logistik berat yang digunakan untuk distribusi perlengkapan militer. Ketika rudal pertama menghantam target, ledakan besar langsung terlihat di beberapa kompleks logistik. Rekaman video dari kamera pengawas yang beredar menunjukkan bola api besar yang muncul dari dalam area fasilitas penyimpanan, diikuti dengan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Di salah satu pangkalan logistik yang terkena dampak paling besar, ledakan dilaporkan memicu reaksi berantai dari bahan bakar dan amunisi yang tersimpan di dalam gudang. Ledakan sekunder ini membuat kerusakan menjadi jauh lebih luas dibandingkan jika hanya satu titik yang terkena dampak. Sumber keamanan yang memantau situasi menyebutkan bahwa beberapa depo kendaraan logistik juga terkena dampak langsung. Kendaraan-kendaraan tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut perlengkapan militer dari pusat distribusi menuju unit operasional di berbagai wilayah. Ketika area parkir kendaraan logistik terkena ledakan, sejumlah kendaraan dilaporkan terbakar dan mengalami kerusakan berat. Kebakaran yang terjadi di area ini juga menyulitkan tim tanggap darurat militer yang mencoba mendekati lokasi untuk melakukan penanganan awal. Selain itu, sejumlah pangkalan logistik diketahui menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar karena fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat pengisian ulang untuk kendaraan militer yang beroperasi di berbagai wilayah. Ketika tangki bahan bakar terkena dampak ledakan, api dengan cepat menyebar ke area sekitarnya. Tim pemadam kebakaran militer dilaporkan dikerahkan ke berbagai titik yang terkena serangan, namun upaya pemadaman tidak berjalan mudah. Panas dari kobaran api dan potensi ledakan tambahan dari amunisi yang tersimpan membuat proses penanganan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Seberapa pangkalan logistik yang terkena serangan juga memiliki gudang penyimpanan perlengkapan militer cadangan, seperti suku cadang kendaraan tempur, sistem komunikasi lapangan, dan perlengkapan pendukung lainnya. Kerusakan pada fasilitas ini berpotensi mempengaruhi kemampuan distribusi perlengkapan dalam jangka pendek. Menurut analis militer, serangan yang menargetkan fasilitas logistik dapat menciptakan dampak yang tidak terlihat dalam waktu singkat, tetapi berpengaruh besar terhadap kemampuan operasional militer dalam beberapa hari atau minggu berikutnya. Tanpa sistem logistik yang stabil, pasukan di berbagai unit operasional dapat mengalami keterlambatan dalam menerima perlengkapan yang mereka butuhkan. Hal ini bisa mempengaruhi berbagai aspek operasi militer, mulai dari mobilitas kendaraan hingga ketersediaan amunisi. Di beberapa lokasi yang terkena serangan, tim investigasi militer segera dikerahkan untuk melakukan penilaian kerusakan awal. Proses ini penting untuk menentukan sejauh mana fasilitas logistik dapat kembali beroperasi atau apakah diperlukan pemindahan aktivitas distribusi ke lokasi lain. Sementara itu, pengamat pertahanan internasional mulai memantau dampak dari serangan ini terhadap jaringan logistik militer Israel secara keseluruhan. Jika sejumlah pangkalan yang terkena serangan berada dalam jaringan distribusi yang saling terhubung, maka gangguan yang terjadi dapat mempengaruhi sistem distribusi dalam skala yang lebih luas. Hingga beberapa jam setelah serangan terjadi, asap masih terlihat dari sejumlah kompleks logistik yang terdampak. Unit militer terus melakukan pengamanan area dan membatasi akses ke lokasi yang mengalami kerusakan paling parah. Hancurnya 15 pangkalan logistik militer dalam satu rangkaian serangan rudal langsung memunculkan kekhawatiran di kalangan analis pertahanan militer mengenai dampaknya terhadap sistem distribusi militer Israel. Pangkalan logistik bukan sekedar gudang penyimpanan, tetapi merupakan bagian dari struktur operasional yang memastikan seluruh kebutuhan militer dapat bergerak dari pusat penyimpanan menuju unit-unit yang bertugas di berbagai wilayah. Ketika sejumlah fasilitas logistik mengalami kerusakan dalam waktu hampir bersamaan, rantai distribusi perlengkapan militer dapat mengalami gangguan yang cukup serius.
Sistem logistik militer biasanya bekerja melalui jaringan yang saling terhubung, di mana satu pangkalan berfungsi sebagai titik penghubung sebelum perlengkapan dikirim ke fasilitas lain atau langsung ke unit operasional di lapangan. Jika beberapa titik dalam jaringan ini mengalami kerusakan, maka proses distribusi tidak lagi berjalan seefisien sebelumnya. Kendaraan pengangkut mungkin harus dialihkan ke jalur lain, pusat penyimpanan harus menyesuaikan ulang pola distribusi, dan sejumlah unit operasional bisa saja mengalami keterlambatan dalam menerima perlengkapan yang dibutuhkan. Beberapa laporan awal dari pengamat pertahanan menyebutkan bahwa sebagian pangkalan logistik yang terkena serangan memiliki peran penting dalam distribusi bahan bakar militer. Fasilitas semacam ini biasanya menyimpan cadangan bahan bakar dalam jumlah besar yang digunakan untuk mendukung kendaraan tempur, kendaraan logistik, serta berbagai sistem militer yang membutuhkan suplai energi secara terus-menerus. Jika fasilitas penyimpanan bahan bakar mengalami kerusakan berat, maka distribusi energi untuk kendaraan militer dapat terganggu. Dalam operasi militer modern, kendaraan lapis baja, truk logistik, dan sistem pertahanan udara sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk mempertahankan mobilitas dan kesiapan operasional. Selain bahan bakar, pangkalan logistik juga sering digunakan untuk menyimpan amunisi dalam jumlah besar. Amunisi biasanya disimpan dalam gudang khusus yang memiliki sistem keamanan tinggi untuk mencegah ledakan tidak terkendali. Namun, ketika fasilitas tersebut terkena serangan rudal, risiko ledakan berantai menjadi sangat tinggi. Ledakan sekunder dari amunisi dapat memperluas kerusakan pada area sekitar gudang penyimpanan, termasuk bangunan pendukung seperti pusat administrasi logistik, fasilitas pemeliharaan kendaraan, dan area penyimpanan perlengkapan militer lainnya. Pengamat militer juga menyoroti kemungkinan gangguan terhadap distribusi suku cadang kendaraan militer. Banyak kendaraan tempur dan kendaraan logistik memerlukan perawatan rutin serta penggantian komponen tertentu agar dapat terus beroperasi dengan optimal. Pangkalan logistik biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan suku cadang serta pusat pemeliharaan kendaraan. Jika fasilitas ini mengalami kerusakan, maka proses pemeliharaan kendaraan dapat terhambat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesiapan operasional unit militer yang bergantung pada kendaraan tersebut. Selain itu, beberapa pangkalan logistik juga berperan sebagai pusat penyimpanan peralatan komunikasi dan perlengkapan pendukung operasi. Peralatan ini sangat penting untuk menjaga koordinasi antara unit-unit militer di berbagai lokasi. Gangguan pada distribusi peralatan komunikasi dapat memperlambat penggantian perangkat yang rusak atau habis masa pakainya. Dalam operasi militer yang kompleks, keterlambatan semacam ini dapat mempengaruhi efisiensi koordinasi antara berbagai unit. Setelah serangan terjadi, militer Israel dilaporkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem logistiknya. Salah satu langkah yang biasanya dilakukan dalam situasi seperti ini adalah mengalihkan aktivitas distribusi ke pangkalan logistik lain yang masih berfungsi. Namun, proses pengalihan ini tidak selalu berjalan cepat. Sistem logistik militer biasanya dirancang berdasarkan kapasitas tertentu di setiap fasilitas. Jika beberapa pangkalan utama mengalami kerusakan, fasilitas lain mungkin harus menanggung beban distribusi yang lebih besar dari biasanya. Hal ini dapat menciptakan tekanan tambahan pada jaringan logistik yang masih beroperasi. Kendaraan distribusi mungkin harus menempuh jarak yang lebih jauh, waktu pengiriman dapat meningkat, dan proses pengelolaan stok perlengkapan militer menjadi lebih kompleks. Analis pertahanan internasional juga memperhatikan bahwa serangan terhadap pangkalan logistik seringkali memiliki tujuan jangka panjang. Kerusakan fisik pada bangunan memang dapat diperbaiki dalam waktu tertentu, tetapi pemulihan penuh terhadap sistem distribusi logistik biasanya memerlukan waktu lebih lama.